Legenda mengatakan bahwa ada monster di dalam danau. Dia memakai topi emas dan gaun bertahtakan berlian. Ada banyak orang yang menginginkannya. Namun mereka semua pergi dan tidak kembali. Ada tentara yang datang hari ini. Di antara mereka ada seorang kesatria yang mengambil timbangan emas. Dia menggigit untuk melihat apakah barang itu asli atau palsu. Sepertinya legenda itu benar adanya. Monster itu mendeteksi manusia, segera keluar dari air dan bernyanyi. Bernyanyi adalah senjata yang mematikan. Monster air memulai koreografi yang panas. Para pria kini mulai bernafsu. Jantung dan paru-parunya ingin rontok semua. Mereka menari pedang dan saling membunuh. Kegilaan bergegas ke depan monster laut Sirene. Namun kuda perang itu dengan cepat tenggelam di dasar danau. Bahkan tubuh mereka mulai bermunculan. Air danau diwarnai merah oleh darah amis. Itu benar, nyanyian sirene monster laut memiliki kemampuan menimbulkan halusinasi. Jadi belum ada yang bisa mendekatinya sampai sekarang. Tidak ada seorang pun yang pernah memiliki hati siren. Seorang ksatria yang beruntung selamat. Karena dia tuli, ksatria itu melihat rekan-rekannya saling membunuh dan melarikan diri. Monster air siren merasa ragu. Dia orang pertama yang tidak tersentuh oleh suaranya. Sirene tertarik pada pria ini. Pada tengah malam sang ksatria beristirahat di tepi danau. Sirene muncul di sampingnya. Dia terus-menerus merasakan tubuh ksatria itu. Bahkan menyentuh wajah pria itu. Ini adalah pertama kalinya siren melakukan kontak dekat dengan manusia. Dia tidak bisa tidak jatuh cinta pada ksatria itu. Keesokan harinya dia bangun, yang menarik perhatiannya adalah perhiasan emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Ksatria itu menangkap siren, tapi dia melarikan diri. Skala itu melukai sang ksatria. Dia melihat lebih dekat dan menemukan itu adalah batu delima. Ksatria yang bahagia mengejar siren. Namun, monster laut itu memiliki ilusi bahwa itu adalah mata seorang kekasih. Saat ini, dia merasa sangat bahagia. Bahkan dengan malu-malu bersembunyi di dalam air. Ksatria itu memanjat pohon yang tinggi, menurunkan pedangnya. Dia memasuki air terjun, tempat monster laut siren bersembunyi. Ketika dia melihat ksatria tanpa pedang, dia melepaskan pertahanannya. Dua orang terjerat dalam air. Tapi mulut siren dipenuhi permata tajam. Membuat mulut sang ksatria penuh dengan darah. Sirene masih ingin mencium orang. Tapi anak laki-laki itu membalikkan kartunya. Dia menyematkan sirene di atas batu. Dia pingsan di tempat. Ksatria itu mengambil sisik dari monster laut itu. Darah segar mewarnai seluruh negeri menjadi merah. Dia tertawa rakus dan merampas semua permata di siren. Sirene kini dibuang ke air dingin. Ksatria itu melarikan diri dengan sekarung harta karun. Darah segar yang mengalir dari tubuh siren mulai mewarnai air danau menjadi merah. Ksatria itu sangat haus sehingga dia menyesapnya. Saat dia bangun, dia sudah tidak tuli lagi. Ciak, suara air mengalir. Ksatria itu belum pernah mendengar suara ini sebelumnya. Dia takut pada jiwa pengembara. Di sisi ini, monster laut siren baru saja bangun. Dia melihat seluruh tubuhnya jelek dan mual. Sirene bukan lagi putri duyung. Dia menjerit dan menangis seolah ingin merobek ususnya. Monster air ingin ksatria lain membayar mahal atas tindakannya. Sirene mengendalikan air dan sekali lagi menyanyikan lagu yang mempesona. Kali ini dia berhasil. Ksatria itu dengan susah payah memegangi telinganya. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk menari. Akhirnya, karena kelelahan, dia tenggelam ke dasar danau. Pada saat inilah siren mengetahui bahwa ksatria itu tidak terpengaruh oleh nyanyian karena dia tuli. Lalu, karena dia meminum darahnya sendiri, dia bisa memulihkan pendengarannya. Dia sama sekali tidak tertarik pada siren. Dan dia tulus untuk Ahun dari awal sampai akhir. Tapi itu tidak masalah, sekarang dia harus membayar mahal. Ksatria itu selamanya tenggelam ke dasar laut. Ada ribuan mayat yang persis seperti dia. Mereka semua adalah orang-orang yang mati karena keserakahan yang tidak berdasar.